Hey, Benny. Halo bosku, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini kami akan merangkum film yang bergenre horor. Film ini menceritakan sebuah keluarga baru yang pindah ke tempat pedesaan yang jauh akan pusat keramaian. Dari tempat tinggal asal mereka yang berada di Chicago, negara bagian yang jumlah penduduknya sangatlah banyak. Mereka berpindah untuk mencoba memulai kehidupan yang baru. Karena di tempat tinggal asalnya, mereka mengalami masalah setelah kedua anak mereka dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan. Sebab anak perempuannya mengemudi dalam keadaan mabuk. Tetapi tak lama menempati rumah barunya, mereka diserang oleh hantu yang sangat mengerikan. Burung-burung gagak pun selalu ada di atap rumah baru itu, bertanda kalau rumah itu sangatlah angker. Stop untuk kamu yang takut nonton film horor. Tapi jika kamu seorang pemberani dan penasaran, kita lanjut bosku. Di scene awal, seorang ibu dan anak laki-lakinya diserang oleh sosok tak terlihat. Beruntung sang anak bisa sembunyi dan melarikan diri dari kamar itu. Tapi sang ibu terlempar ke dinding, kepalanya berdarah dan meninggal. Anak itu terus berlari dan bertemu dengan kakaknya. Tapi sang kakak yang seharusnya melindungi dia justru diserang dan ditarik ke dalam ruangan. Dia yang sangat ketakutan lantas bersembunyi di bawah meja dapur, tapi sosok misterius itu mengetahui dari lubang cahaya. Lima tahun berikutnya, keluarga Roy Solomon yang dari Chicago, Amerika Serikat, sedang perjalanan menuju negara bagian Dakota Utara. Oh iya, jika kamu belum tahu negara bagian Amerika Serikat, ini gambarannya. Gambar peta Amerika Serikat, di mana terdapat beberapa negara bagian seperti Texas, Nevada, California, dan masih banyak lagi. Keluarga Roy Solomon datang dari negara bagian Illinois menuju ke Dakota Utara. Perlu waktu yang cukup lama. Oke, balik lagi ke alur cerita film. Tiba waktunya mereka sampai di rumah barunya yang angker itu. Jessica yang tak sabar langsung masuk dan mengecek seluruh isi rumah itu. Sepertinya sosok itu mengikutinya dari belakang. Penasaran dengan apa isi bawah meja itu, dia membuka dan mencoba untuk mengambil mainan si anak kala itu yang mati dibunuh sosok misterius. Malam pertama tinggal di rumah itu, Jessica merindukan teman-temannya. Memang dia sangat menentang soal kepindahan rumah barunya, karena dia masih ingin berkumpul dengan teman-temannya dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Tapi sang ayah berusaha untuk membujuk Jessica agar terbiasa dengan lingkungan barunya. Hari pertama setelah tiba, Roy mencoba traktornya. Dia ingin bertani menanam pohon bunga matahari. Di sisi lain, Dennis, istrinya Roy, sedang merapikan tempat tidurnya, tapi Ben melihat sosok itu. Lanjut dia membersihkan bekas darah. Ben lagi-lagi melihat sesuatu, tapi sang ibu tak melihat apa-apa. Malam sebelum tidur, Ben sedang bermain dengan sosok itu. Ayahnya yang penasaran, dia lantas menuju kamar Ben. Tapi ayahnya juga tak melihat apa-apa. Lekas dia menidurkan Ben dan pergi meninggalkannya. Pagi-pagi ketika bangun tidur,
Dennis kaget saat melihat dinding yang sudah dibersihkan kemarin. Kenapa darah itu muncul lagi? Pagi hari saat si kecil sedang sarapan dan ibunya sedang mencuci piring, sosok mengerikan muncul untuk pertama kalinya. Anak itu tak takut, malah justru mengikutinya. Sosok itu menggiring Ben ke tempat gudang bawah tanah, tempat di mana pemilik rumah pertama telah meninggal di situ. Beruntung sang ibunya mengetahui kalau Ben tak ada di tempat. Segera dia mencari dan menggendongnya. Hari pertama Jessica diajak ayahnya pergi ke kota dengan mobilnya, sembari beli biji bunga matahari untuk ditanamnya. Jessica mencoba untuk mencari teman baru dengan pergi sejenak di sekitaran toko. Bertemu dengan teman baru yang bernama Jess. Tak lama ngobrol, ayahnya datang dan mengajak pulang. Sesampainya di rumah, Jess disuruh ibunya untuk meletakkan kardus ke ruang bawah tanah, tempat yang angker itu. Dia menemukan kalung liontin, dan saat sedang berusaha membuka isi kalung tersebut, tiba-tiba ada yang mengagetkan. Ternyata itu hanyalah seekor burung gagak. Di sisi lain, benih biji bunga matahari yang akan ditanam Roy dimakan burung gagak. Roy mengusirnya, melempar dengan batu. Satu di antaranya ada yang sekarat akibat lemparan batu itu. Tapi tiba-tiba kawanan burung gagak menyerang Roy, seakan seperti balas dendam. Beruntung Roy ditolong sama tetangganya. Dia menembaki burung-burung gagak itu. Mengira sesuatu terjadi kepada Roy, Dennis dan Jessica keluar untuk melihatnya. Sebagai ucapan terima kasih, Dennis mengajak John untuk makan siang bersama di rumahnya. Roy yang tahu kalau John sedang tak ada kerjaan, dia mengajak John untuk membantu di ladang pertaniannya. Hari demi hari, pohon bunga matahari telah tumbuh subur dan besar. Saat sedang bekerja di lahan pertaniannya, tiba-tiba tangan Roy terluka, berdarah kena traktornya. Istrinya segera mengantarkan Roy ke rumah sakit. Jessica disuruh ibunya menjaga Ben saat mereka sedang pergi. Burung gagak mulai berkumpul di atas rumah mereka. Bertanda apakah itu? Malam hari telah tiba. Kedua orang tua mereka belum pulang, dan sosok mengerikan mulai beraksi untuk pertama kalinya. Anak tangga rumah roboh. Lampu pecah, benda-benda berjatuhan dengan sendirinya. Barang-barang banyak yang hancur. Jessica mencoba untuk menghubungi polisi. Tapi Ben, adik kecilnya, menghilang. Jessica mulai mencari, tapi sesuatu terjadi kepada Jessica. Dia sungguh ketakutan. Beruntung ada John yang menolongnya. Tapi semua di dalam rumah baik-baik saja. Tak ada satupun yang rusak. Sosok itu hanya menakuti Jessica saja. Saat kedua orang tuanya pulang dari rumah sakit, mereka dikejutkan dengan adanya mobil polisi. Dan polisi pun tak menemukan ada yang aneh di rumah itu. Kedua orang tuanya juga tak percaya kepada Jessica soal sosok mengerikan itu. Mereka beranggapan kalau Jessica hanya berpura-pura agar keluarganya bisa tinggal kembali di rumah yang dulu. Jessica, this is home. Ben yang sebenarnya tahu kalau sosok mengerikan itu ada, dia hanya diam saja. Memang setelah kecelakaan bersama Jessica, dia tak mau bicara sampai saat ini. Malam hari saat Jessica sedang tertidur pulas, dia mendengar sesuatu. Dia bangun dan mencarinya bersama Ben. Jessica yang penasaran akan rumah barunya, dia mencari tahu kepada John dan Bobby. Di situ Bobby memberitahu kepada Jessica kalau gudang bawah tanah adalah ruang yang paling angker. Tapi menurut Bobby itu hanyalah cerita konyol. Sesampainya di rumah,
Jessica mulai mencari tahu kebenarannya, dan benar itu sungguh nyata kalau rumah itu memanglah sangat angker. Setelah pikiran Jessica sudah membaik, dia bercerita kepada John kalau di gudang bawah tanah ada sesuatu yang aneh. Dia melihat seseorang wanita yang ketakutan. Sepertinya terjadi sesuatu dan ada yang berusaha untuk membunuhnya. Siang hari sosok itu muncul lagi di ladang pertanian ayahnya. Tapi anehnya Roy dan John tak melihatnya. Sosok itu terus menggiring Jessica ke tempat penyimpanan barang pertanian ayahnya. Terdengar suara anak kecil yang sedang menangis. Jessica penasaran dan ingin menolongnya, tapi sesuatu terjadi kepada Jessica. You okay? Dia akhirnya dibawa kedua orang tuanya ke rumah sakit. Tapi sang dokter malah berkata, family recently that would make her want to hurt or draw attention to herself. pertengkaran antara mereka bertiga pun terjadi saat perjalanan pulang dari rumah sakit. Jessica yang mengetahui kalau benar rumah itu angker, mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke rumah asalnya demi keselamatan keluarganya. Mom, these things Tapi ditentang oleh ayahnya. Mereka semua beranggapan kalau Jessica itu sudah gila, membuat alasan agar keluarganya mau pulang ke rumah asalnya di Chicago. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba kalung itu terbuka dengan sendirinya. Dengan rasa heran dan kecewa karena orang tuanya tak mau pergi dari rumah tersebut, dia mulai mencari informasi tentang foto yang ada di dalam kalung itu. Melompat diam-diam dari jendela, tapi ayahnya mengetahui kalau Jessica pergi. Dia langsung menyusul menggunakan mobilnya dan meninggalkan istrinya dan anaknya. Jessica pergi dengan sepedanya. Tiba-tiba Bobby datang bersama mobilnya. Bobby memberi tumpangan kepada Jessica dan lekas mencari informasi tentang foto di kalung tadi. Dimulai dari toko kecil yang saat ayahnya membeli biji pohon bunga matahari dulu. Di toko itu terdapat foto-foto penduduk warga sekitar. Dan benar Jessica menemukan foto wanita yang ada di kalung itu. Mengetahui kalau foto keluarga itu ada si John, dia langsung segera pulang menyelamatkan keluarganya. Sedangkan di rumah, ratusan burung gagak tiba-tiba datang ke rumah angker itu dan menyerang John saat hendak menyirami pohon bunga matahari hingga pingsan. Dennis yang hendak menidurkan Ben, dia melihat sosok itu muncul di bekas noda darah yang telah dia bersihkan. Dennis ketakutan dan segera berkemas untuk meninggalkan rumah itu. Tapi setelah John tersadar, dia teringat masa lalu yang seakan Dennis itu adalah Mary, yaitu istrinya John yang mati terbunuh. John menghajar Dennis. Di sela saat John melihat Ben yang dikiranya adalah Michael sang anak, Dennis langsung berontak dan berlari menyelamatkan diri bersama anaknya. Tepat saat itu Jessica dan Bobby datang untuk menyelamatkan ibu dan adiknya. Tapi Bobby dipukul John hingga pingsan, dan Jessica berlari menuju ruang bawah tanah. Di situ ternyata ibu dan adiknya juga bersembunyi dari pengejaran si John. Entah apa yang merasukinya. Setiap kali John melihat ke keluarga itu, dia selalu mengingat keluarganya dulu. Lalu ada apa dengan keluarganya John? Jessica yang ketakutan mencoba untuk menghalangi John agar tak masuk ke gudang bawah tanah. Sambil John membawa cangkul garpunya, dia berteriak. Semua lubang cahaya ditutup dan lampu dipecahkan oleh Jessica, agar dia merasa aman saat bersembunyi. Tak lama sebelum John menemukan mereka, Roy datang ke gudang bawah tanah. Tapi dia ditikam dari belakang oleh John. Lantas semua menyerang John. Tapi di situ Jessica tak mampu melawan John. Dia berhasil mengelak saat hendak akan dibunuh. Dan tiba-tiba lantai berubah menjadi lumpur hisap. Bahkan ada sosok mengerikan yang selama itu muncul terus. Jessica mendorong John hingga terjatuh ke belakang dan dikeroyok oleh sosok mengerikan itu. Sebelum John mati di tangan setan-setan itu, tangan John muncul dan menarik Jessica ke dalam lumpur hisap itu. Beruntung Roy tidak mati. Dia lekas membantu Jessica menariknya keluar.
Sang ibu pun juga ikut membantunya. Alhasil, semua selamat. Alhamdulillah. Petugas medis dan polisi telah sampai di rumah mereka. Roy yang dirinya terluka, dia dibawa mobil ambulans. Beberapa hari setelah Roy pulih, dia kembali bertani dan dibantu Bobby. Ben yang selama ini hanya diam, dia mulai berbicara. Semua burung gagak telah pergi meninggalkan rumah itu, berharap ke depannya akan baik-baik saja. Ayo, mari kita simpulkan film ini. Awal film terjadi pembunuhan, dan pembunuhnya adalah John sendiri yang berstatus sebagai kepala rumah tangga. Dia membunuh keluarganya sendiri, karena istrinya, yaitu Mary, mengajak anak-anaknya untuk pergi meninggalkan rumahnya bersama John. Menurut Mary, dengan bertani sebagai petani bunga matahari, dia merasa kurang akan kebutuhan sehari-harinya. John kesal dan membunuh mereka. Arwah mereka bergentayangan dan berakhir membunuh John. Oke bosku, sekian, terima kasih sudah menonton video kami. Ke pasar beli duku. Jangan lupa subscribe bosku.